Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Iya, senang sekali kita boleh berjumpa pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Kita mau baca ayat pendahuluan kita. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah membagi kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau angkat pujian, sungguh besar setiamu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan kami ucap syukur Engkau telah pimpin. Semalam ya Bapa kami boleh istirahat dan nyenyak dan boleh bangun pagi hari ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang mungkin masih di jalan, Tuhan rentangkan di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Tuhan sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu, berikan untuk kami roh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya, kita boleh bersukacita pada pagi hari ini ya. Karena Tuhan begitu baik, sangat baik bagi kita. Oleh sebab kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan ya. Saya jemput untuk bangkit berdiri semuanya. Kita
menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang diberikan Tuhan Yesus. Amin. Amin. itulah kehendak Tuhan ya untuk anak-anaknya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu buah pujian kembali.
yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Bapa, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan pada kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan, apa yang diberitakannya Tuhan dapat berkenan di hati kami Bapa dan dapat kami lakukan, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Halo. Selamat pagi. Bagaimana? Sudah sarapan? Nanti ya, sarapan firman dulu. Sarapan firman Tuhan dulu. Ya, setelah itu baru sarapan. Ya, apa lontong, apa uduk? Nasi tim. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung sudah kita lalui, ya, sudah kita rayakan, peringati. Lalu Paskah minggu kemarin, ya, kita memperingati apa? Ya, apa itu Paskah? Artinya Paskah apa? Artinya Paskah apa? Maut sudah lewat. Maut sudah lewat. Ya. Paskah perjanjian lama, Paskah perjanjian baru. Ya. Perjanjian lama kapan? Yaitu pada waktu tulah yang ke-10. Apa tulah ke-10? Kematian anak sulung. Ya. Anak sulung apa? Israel apa Mesir? Anak sulung siapa yang pada mati itu? Bangsa Mesir. Ya. Kok bangsa Israel anak sulungnya nggak pada mati? Karena taat, ya. Karena taat, ya. Karena apa? Musa menyuruh menyapukan, ya, darah domba ke pintu, ya. Sehingga pada waktu malaikat maut mau masuk, ada darah domba, nggak jadi, ya. Tapi bagi rumah-rumah yang tidak tersapu darah domba, malaikat masuk, cabut nyawa anak sulung sampai kepada hewan, ya, sampai kepada binatang yang sulung mati juga. Anaknya Firaun mati juga. Wih, dahsyat sebenarnya. Pada waktu itu di Mesir ada ratap tangis, nangis karena anak sulungnya pada mati. Wow, saudara, itu namanya apa? Maut sudah lewat. Ya, maut tidak memasuki rumah-rumah orang Israel, tidak. Maut lewat. Ya, malaikat maut lewat. Ya, malaikat maut hanya masuk ke rumah-rumah yang tidak ada tersapu darah domba. Nah, dulu zaman perjanjian lama untuk mempersembahkan korban domba, lembu, ya, paling kecil apa? Burung tekukur, ya, paling murah bagi jemaat yang ya cuma mampu beli burung tekukur, ya burung tekukur, ya, yang mampu beli domba. Tetapi setelah Allah datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, Tuhan Yesus Kristus menggantikan domba-domba itu, ya, sehingga sekarang nggak ada orang ibadah pada nenteng domba, menggandeng domba. Wah, kalau misalnya, ya, masih pakai perjanjian lama, wah, tiap hari, ya, menyembelih domba, menyembelih sapi, wah. Tapi korban itu sudah digantikan oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah sebagai anak domba Allah, anak domba Allah, ya. Nah, lalu setelah Jumat Agung, setelah Paskah, apalagi
yang harus kita lakukan, ya, mati. Apa? Wah, jangan nanti pulang beli baygon ya. Terheboh. Waduh, bisa TV One meliput jemaat GPB Hermon pada mati. Wah, bukan ya. Maksudnya mati apanya? Dagingnya yang kita matikan. Ya, di dalam tubuh kita ada dua, kehendak daging dan kehendak roh. Kehendak roh. Ya. Roh berkehendak, roh mau ikut, mau ke gereja, roh kuat, ya, dorongan. Tapi tubuh, malas, capek, bosan. Ya, jadi akhirnya bagaimana? Bisa nyampe ke sini nggak? Nggak nyampe, ya. Tubuh sehat, ya, ya. Kemauan ada, tapi tubuh lemah, nggak nyampe. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, tubuh sehat, kemauan ada, roh menang, amin. Ya, roh menang, ya, saudara. Sehingga bisa hadir, ya, saudara. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah serahkan nyawanya mati. Untuk siapa? Untuk kita semua. Haleluya. Dan Tuhan juga mau kita juga seperti Tuhan Yesus, ya. Di mana 1 Yohanes 2 ayat 6, ya. Surat 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ya. Jadi barang siapa mengatakan, oh saya anak Tuhan, oh saya orang Kristen, saya orang percaya, maka apa? Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, gimana waktu Yesus Kristus hidup? Ya, dia dihina, dia dicimaki, dicari-cari kesalahannya, ya, wah macam-macam dah. Bahkan terakhir dia mati di kayu salib. Nah, kita juga harus mau seperti itu, ya. Jangan, wah, kita dibenciin, kita sakit hati, ya. Jangan, ya, kita harus seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta sepanjang jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti benar. Kalau benar, maka kita juga sesudah Jumat Agung, sesudah Paskah, maka kita juga harus siap mati. Bukan mati secara jasmani, ya, mati daging, amin. Dari perbuatan-perbuatan daging, ya, matikan, ya, bikin nol, ya, kehendak daging ini bikin nol, ya, seperti pom bensin, ya, kalau orang isi bensin nol, ya. Demikian juga kita harus nol, ya. Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan namanya dimuliakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Ibu, ya. Bila Yesus ditinggikan, maka akan menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Tuhan Yesus mati, ya, ibarat biji benih, ya, misalnya apa? Biji mangga. Biji mangga kita tanam. Di dalam tanah busuk nggak dia? Busuk, ya, busuk. Mati dia, mati. Tapi lama-lama tumbuh tunas, ya, tunas. Lama-lama lagi besar, jadi pohon. Lalu berbuah lagi. Buahnya ada apanya lagi dalamnya? Bijinya. Begitu terus. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus Kristus nggak mati di kayu salib, udah habis manusia, binasa. Ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Hidup yang kekal. Ya, saudara. Jadi mau mati secara daging, kita matikan. Ya, perbuatan daging matikan. Ya, tubuh ini yang kita manjakan. Mandi pakai sabun wangi, ya. Mau ke sini pakai parfum nggak? Sret. Pakai? Pakai parfum, ya. Dimanja. Haleluya. Tapi tubuh ini tidak bisa masuk surga, nggak bisa. Yang masuk surga siapa? Roh. Tubuh hancur, ya, dimakan cacing, makan ulet, habis, ya. Roh kembali kepada yang punya. Siapa yang punya roh? Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, jadi kita harus bersedia mati. Amin. Ya, umpamanya lagi pulang nih, kita pulang. Ya, wah, ada yang bikin sakit hati ibu-ibu, ada yang bikin kesel. Bagaimana? Haleluya. Ada yang usil, rajin amat tuh ke gereja. Gimana jawabannya Bu? Iya dong. Jangan usil amat sih lu. Jangan gitu kan. Puji Tuhan berkati, ya. Amin. Ya. Haleluya. Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih yang kiri. Gimana mau? Ya. Saya pernah waktu di rumah duka, ya, ngomong, dia bilang, ayat itu saya sih nggak bisa dah. Nggak bisa. Saya bukan Tuhan, saya manusia. Ya. Sebelum saya ditampar, udah saya tampar dulu orang itu. Wah, itu namanya apa? Kedagingan. Nggak boleh, ya. Apakah firman Tuhan ini sulit? Tidak. Ya. Jelas Tuhan Yesus katakan 1 Yohanes 5 ayat 3, ya. Apa? Karena kamu mengasihi aku, turutilah perintahku, ya. Yaitu, ya, melakukan kehendak Tuhan, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya, tidak berat. Dan saya pernah dapat kiriman video di seorang hamba Tuhan menginjil, ya, di kereta di luar negeri, ya. Wow. Terus ngomong tuh hamba Tuhan ini. Yang duduk di sebelahnya ini kesel, dia berdiri ditabok hamba Tuhan, ya, ditabok, maksudnya berhenti lu, berisik lu. Tapi ini tetap hamba Tuhan terus, ya, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan. Bangun lagi nih anak muda, ditabok lagi, tetap aja nggak marah. Penumpang yang lain udah duduk. Udah stop. Tetap terus dia. Ini pemuda yang berdiri nabok, nangis, tiba-tiba nangis sesenggukan. Kenapa dia nangis? Apa dia nyesel nabok? Bukan. Dia dilawat oleh Roh Kudus melawat dia.
Nah, dipeluk oleh hamba Tuhan ini ya, didoakan. Dan dia bertobat. Amin. Ya, saudara. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, ya Roh Kudus menopang kita, tidak ada yang susah. Amin. Tidak ada yang sulit, ya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus dia sudah mati dan dia bangkit. Ya. Dia seperti benih yang ditanam, busuk, mati, lalu tumbuh tunas, ya, berbuah. Nah, demikian juga, ya, saudara. Ya, coba kita baca ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, tadi udah ya. Di Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21, ya. Begini firman-Nya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini pengakuan siapa nih? Rasul Paulus. Karena bagiku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, hoki lain, ya, hoki. Bagi dunia, kalau ada keluarga kita yang mati, kita mengalami apa? Kesedihan, kehilangan, ya, kesusahan, ya. Nah, pada waktu Ibu Gembala meninggal, saya juga kehilangan, ya. Bukan sukacita, ya. Secara tubuh kita memang bersedih, tetapi secara iman Kristen kita bersyukur karena dia sudah berhenti dari jeri lelahnya dan dia tidak sakit lagi. Dia lebih bergembira daripada kita semua, ya, Bapak Ibu. Bagi dunia kematian itu hal yang merugikan. Ya, merugikan karena dia kehilangan orang yang dikasihi. Ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kematian itu adalah keuntungan. Ya. Bagi dunia nggak ngerti nih, dunia mentertawakan. Ya, gila tuh orang lagi kesusahan nyanyi. Ya, di rumah duka kita nyanyi nggak? Nyanyi di kuburan, nyanyi lagi. Aduh, orang dunia geleng-geleng kepala, ya, itu orang Kristen, ya lagi kesusahan nyanyi, ya itulah. Haleluya, ya. Rasul Paulus katakan bagiku hidup adalah untuk Kristus dan kalau aku mati adalah untung. Amin. Ya, kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16 ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, saudara ya. Jadi kita ketahui bahwa Kristus dia sudah mati, ya. Dia sudah mati, dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kita pun wajib, nggak bisa ditawar, Bapak Ibu, ya. Wajib pakai helm, yang naik motor harus pakai helm, ya. Kalau dia berkendaraan motor nggak pakai helm, sekarang sudah canggih, ya. Motor polisi udah dilengkapi kamera, ya. Udah dilengkapi kamera, tahu-tahu cret motor, ya. Tahu-tahu datang surat tilang, ya. Yang pakai mobil wajib pakai seat belt, ya, pakai seat belt, ya. Jadi karena Tuhan Yesus Kristus ya sudah serahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mau, Bapak Ibu? Amin? Mau? Oh, luar
luar biasa Pak Burhan mau. Apakah kita suruh Tuhan Yesus mati lagi di kayu salib? Sekali lagi. Hah? Tuhan Yesus datang ke dunia ini lagi Tuhan, mati lagi di salib Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus bilang, gantian dong. Gua udah nih mati salib ya. Kan lu. Haleluya. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus Dia sudah serahkan nyawanya bagi kita, kita juga wajib apa? Ya, tadi 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang apa? 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Kalau kita mengatakan aku di dalam Kristus, maka kita wajib juga tuh hidup seperti Kristus. Ya Bapak Ibu, jadi jangan heran ya kalau kita nggak pugu-pugu, nggak pugu-pugu, sekonyong-konyong, ya. Tahu-tahu dibenci orang, berbahagialah, sebab berarti kita ikut menanggung penderitaan Kristus, ya. Tapi dibencinya karena kita ikut Kristus ya, bukan dibencinya karena kita usil. Ya kalau kita mesti dibenciin ya itu ya udah selayaknya, udah sewajarnya, ya. Tapi kalau kita dibenciin karena kita rajin ke gereja, kita berbahagia. Aku bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kesukaanku. Ya saudara, kita berbahagia. Haleluya. Berarti kita ikut menanggung penderitaan Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu dengan Yesus Kristus, kita ini ya, ditentukan Tuhan, untuk menjadi apa? Tim SAR. Apa? Tim SAR. Apa SAR? SAR, singkatan SAR apa? SAR. Di tiap negara ada tim SAR. Di Indonesia ada, di Amerika, di Jepang, di mana ada tim SAR. Ya, Search and Rescue. Ya. Regu penyelamat. Ada waktu kebakaran di Glodok Plaza, ada orang yang tingkat tinggi lambai-lambai pakai baju gitu. Selamatkan saya. Ya pemadam kebakaran, ya. Hai, dia nggak bisa. Wah, Dan, tinggi Dan. Wah, nggak berani saya Dan. Pas saya mati lagi Dan. Nggak berani ada Dan. Kalau begini, tim SAR begini, nggak kepake. Amin. Nggak kepake. Kan semuanya apa? Pantang mundur sebelum padam. Amin. Pantang menyerah sebelum padam. Ya, biarpun gedung tinggi, harus. Ya, nggak bisa Dan. Nggak berani sih Dan. Wih, ngeri Dan. Apinya tuh gede Dan. Nggak layak. Amin. Tidak layak. Atau lagi tugas tahu ditelepon sama bininya. Aku mau melahirkan Pi, cepat pulang Pi. Terus ini tim SAR bilang, Dan, lapor Dan, istri saya mau ngelahirin Dan, saya permisi pulang Dan, izin ya. Tidak bisa, harus kerjakan. Bini lu mau ngelahirin kayak apa kayak, kerjakan, padamkan api itu, ya. Supaya tidak jatuh korban. Amin. Ya, yang di Glodok akhirnya ya, yang lihat diselamatkan itu. Ya. Tapi yang lain di dalam banyak ya, pramugari ya, cantik loh. Duh, ngerayain ulang tahun, merayakan ulang tahun, menyerahkan nyawa. Kasihan juga ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita ini ibaratnya tim SAR ya. Yuk kita baca di Yesaya 42 ayat 6. Kitab Yesaya. Aku ini Tuhan,
telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. SAR di mana? Di laut, SAR di darat, ya. Untuk maksud penyelamatan. Telah kupegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya. Aku ini Tuhan, komandan SAR Tuhan. Telah memanggil engkau untuk maksud apa? Penyelamatan jiwa-jiwa. Aku memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Artinya apa? Memegang tanganmu. Artinya apa? Tuhan jamin. Amin. Tuhan jamin. Nggak usah takut. Kalaupun kamu mati, masuk surga. Ya. Kalau tim SAR, ya misalnya, ya kamu juga akhirnya dia ada yang mati juga ya. Ya. Puji Tuhan, jadi pahlawan ya. Ya. Jadi kita juga harus mau. Amin. Jangan udah diselamatkan, udah. Tuhan Yesus sudah serahkan nyawanya bagi kita. Maka kita juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Untuk teman-teman kita. Untuk tetangga-tetangga kita. Ya. Jangan udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita nggak mau bayar harga, tidak mau bayar harga, harus mau. Amin. Anak manusia datang ke dunia ini bukan saja untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan Yesus saja datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi kenapa ya? Anak-anak Tuhan untuk melayani, jangan saya lah. Kalau saya suruh tugas saya nggak mau datang lagi loh. Ngancem. Aduh, gimana ini? Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, apa uncang-uncang kaki, tiong? Tidak. Bangun pagi-pagi bangun, dia berdoa. Sudah berdoa, dia masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ya, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Amin. Lebih sungguh. Haleluya. Ya. Sekarang kita baca lagi surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Tadi 16 ya. 17. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat pasal 2 pasal 3 ayat 17. Tadi pasal 3 ayat 16 ya. Pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat hidup di dalam dirinya? Ya, saudara. Jadi ada ayat juga yang mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di Matius 6 ayat 21, coba Matius 6 ayat 21. Injil Matius pasal 6 ayat 21 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, satu kali ada teman saya udah jam 9 malam ya. Pak, tolong Pak, saya dipinjamin duit Pak 200.000. Anak saya sakit,
perlu beli obat. Ya udah, berapa nomor rekening kamu? Saya transferin 200.000. Ya. Nah, itulah pengertian daripada harta sama dengan nyawa. Kalau waktu itu saya bilang nggak ada, pinjam yang lain aja dah, nggak ada. Lalu anaknya mati, gimana? Hah? Ya? Jadi uang, harta itu sama dengan nyawa, ya? Nah, jadi benar kata Tuhan, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah ini, ya, jadi bersedia, ya, menolong saudara-saudara kita, ya. Kalau utang ya jangan utang, bayar, ya, utang bayar, ya, ya, bayar, amin, iya, ya. Kalau kasih ya kasih, ya, saudara. Ya jangan sama seiman inilah, nggak apa-apa lah, nggak bayar juga. Ya, iman, ya, uang lain lagi, ya, saudara. Ya. Nah, ini. Iya, ya, ya. Itu. Jadi firman Tuhan menghendaki supaya kita menjadi apa tadi? Tim SAR. Ya. Tim SAR, ya, kalau ada kecelakaan di laut, dia harus berani nyilem, ya, nyilem. Taruhannya nyawa, ya, nyawa taruhannya. Dia nggak pikirin anaknya ulang tahun, nggak pikirin bininya mau ngelahirin, nggak pikirin, ya. Pokoknya dia berjuang untuk menyelamatkan nyawa. Amin, saudara? Ya, menyelamatkan nyawa. Banyak, ya, saudara-saudara kita, mungkin anak kita, apa, mantu, besan yang belum mau datang pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi, ya, saksi, ya, seperti Tuhan Yesus Kristus, rela korban, ya, korbankan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus dia sudah datang ke dunia ini dan dia menjadi teladan bagi kita, dia melayani, maka kita pun juga wajib melayani, ya. Kita baca di Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 18. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan surga bukan soal apa? Makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Pada satu saat ada ucapan syukur di gereja, salah satu gereja. Pada berbaris antri, ya, karena makannya prasmanan, ya. Ada apa banyak lah, ya. Dan situ ada yang jagain. Baksonya 2, ya, 2, lu 4. Pulangin. Ada yang nyendok 3, ada yang nyendok 4 bakso, ya. Kan piringnya ceper, nasinya udah munjuk. Ini bakso di baris paling belakang, udah ngegelinding. Saudara, sakit hati dia, sakit hati. Udah bakso suruh pulangin. Dasar tuh orang benci sama dia tuh. Gara-gara apa? Makanan. Gara-gara makanan jadi sakit hati. Pulang gereja ngomong sama bininya, tadi di gereja gue kesel tuh, ya, masih botak tuh. Gue udah nyendok bakso, disuruh pulangin. Dibilang bakso 2, ya, bakso 2, ambilin 2. Ya. Ada yang ngambil 4, ada yang ngambil 5. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ayat 18-nya. Karena barang siapa
melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya. Jadi kepada para pelayan Tuhan, WR, singer, pemusik, pendoa, penyambut tamu, untuk bisa menghadirkan 3 ini, yaitu apa? Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Ya. Yang khotbah juga begitu, harus bisa menghadirkan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Ya, jangan asal-asalan. Asal penyambut tamu, penyambut tamu ini ambil duduk calo. Penyambut tamu harus berdiri. Harus berdiri. Jangan duduk. Nah, coba lihat sapam di bank, di kereta api. Nggak ada yang duduk. Karena dia melayani. Jadi nyambut tamu jangan duduk ya. Berdiri. Salam, tatap mukanya, ya, tatap wajahnya, sebut nama. Amin. Saudara Bu Rohani, selamat pagi. Ya. Apa kabar? Senang. Ya, nak? Jadi sekali lagi, yang menyambut tamu jangan duduk. Wah, saya nggak kuat berdiri. Ya, jangan kasih tugas dan menyambut tamu. Ya, amin. Ya, jadi penyambut tamu nggak boleh duduk, ambil duduk sama salaman. Halo, mana pantes? Ya, mana pantes? Diri dong. Iya, sehingga jemaat belum masuk ke dalam udah, yang tamu ramah, sukacita, ya kan? Haleluya. Jadi harus mendatangkan apa? Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Bila kita melayani dengan 3 hal ini, kita dihargai oleh Allah dan manusia. Nah, yang WR udah mepet, bukan mepet lagi, mepet. Mepet. Nah, kucuk datang. Bagaimana tenda? Wah, ada damai sejahtera, nggak ada damai sejahtera. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang melayani di bidang apapun harus bisa menghadirkan 3 hal. Apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Pemusik juga begitu, ya. Jangan pemusik. Nah, nih, kok belum datang si Anto nih? Nah, tapi begitu Anto rajin ya. Anto rajin ya, haleluya. Jenggotnya juga sudah di. Haleluya. Ya. Semua ya. Yang WM, yang singer, semua. Haleluya. Jadi semua kita harus apa? Melayani. Wah, saya nggak bisa nyengir aja, nggak bisa nyengir. Bisa senyum nggak? Kalau nggak bisa senyum, pakai masker. Ya. Jadi kalau ompong nggak kelihatan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk melayani. Dia udah serahkan nyawanya bagi kita. Masa kita mau jadi bos, mau uncang-uncang kaki? Layanilah, amin, saudara. Ya. Kita baca lagi ayat firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 21 ya. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, kita dibentuk oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan
untuk menjadi tim SAR, menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga demikian nama Tuhan dimasyurkan. Amin. Ya. Haleluya. Jadi kematian Tuhan Yesus sudah kita peringati, kebangkitannya sudah kita peringati, dan sekarang kita harus sedia untuk mati. Haleluya. Matinya bukan mati minum baygon ya, atau gegelayutan di tambang kayak Tarsan. Kalau mau gegelayutan, mau bunuh diri, gantung diri, talinya yang panjang. Kalau pelaponnya 3 meter, beli tambangnya 10 meter. Ya, jangan pelaponnya 3 meter, tambangnya semeter ya. Tambangnya harus 10 meter. Amin. Jadi ya ider-ideran aja tuh. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita baca ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 Timotius pasal 4 ayat 10 dan 11. 2 Timotius, oh bukan, 2 Korintus maksud saya, bukan. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 dan 11 ya. Ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jelasnya 11. Ya, ayat 11, Korintus 4 ayat 4. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Ya, ini Paulus katakan. Dia terus menerus ya mengalami ancaman yang mau dibunuh. Ya. Dia hidupnya dekat dengan kematian. Ya. Tapi Paulus dia bangga. Ya. Dia katakan supaya nyata hidup Yesus supaya nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, jadi Yesus bisa nyata dalam hidup kita kalau kita bersedia matikan kehendak daging ya, dalam keadaan apapun ya saudara, keadaan apapun ya, kita tidak perlu takut sebab Tuhan sudah memegang tangan kita. Artinya apa? Dia sudah menjamin kita ya, kalau kita akhirnya mati pun masuk surga. Haleluya. Jadi tidak perlu kita takut ya. Tuhan membentuk kita menjadi penyelamat ya, dapat diibaratkan seperti regu SAR, tim SAR yang menyelamatkan orang yang terjebak ya di gedung ya, yang tinggi ya, dia harus bisa, nggak ada tawar menawar ya, nggak bisa dia bilang wah tinggi dan nggak sanggup dan ngeri dan takut dan nggak layak ya. Tuhan Yesus Kristus menopang kita ya, mendukung kita untuk kita menjadi ya, regu-regu penyelamat. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah mau sampaikan. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah memilih kami, Engkau telah menentukan kami menjadi penyelamat jiwa-jiwa. Banyak Tuhan di sekitar kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berikan kami roh keberanian Bapa, untuk kami dapat bersaksi memenangkan jiwa-jiwa, baik juga keluarga kami, anak-anak kami, mantu-mantu kami, besan, mertua, dan yang lainnya Bapak, agar mereka boleh diselamatkan. Kami tidak mau Tuhan, mereka tertinggal. Kami mau semuanya diselamatkan ya Tuhan Yesus. Roh Kudus dukung, Roh Kudus topang umat-Mu Bapak. Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kami.
Demikian juga kehidupan kami pun harus rela untuk menyerahkan nyawa kami untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam satu nama hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Tuhan, bagaimana pemberitaan firman pada pagi hari ini? Luar biasa. Biarlah kita mau saling melayani ya. Puji Tuhan, terima kasih pada Bapak Gembala yang telah memberikan firman untuk memberkati pelayanannya, diberi kekuatan kesehatan senantiasa. Kita lanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan dan bertugas. Silakan Ibu Joko, berikan dan bukan baca. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman persembahan Paskah ya yang kemarin. Pemasukan Paskah kita itu dari Ibu Leni, Ibu Wilan, Ibu Kuncoro, Ibu Ona, Saudara Alek, Ibu Manulang, Ibu Erna, Bapak Herman, Ibu Awen, Ibu Akim, Ibu Akong, Bapak Burhan, Ibu Rohani, Ibu Immanuel, NN, dan Ibu Yemima. Jumlah totalnya pemasukan 1.720.000. Terus untuk pengeluarannya itu kita bacang ya. Bacang itu bacang itu 610 dan kita kasih persembahan kasih untuk keamanan 400. Dan persembahannya ada Ibu Liangin telur 5 kilo, dan saya sekeluarga dan Stefanus itu kue bolu, Bika Ambon, dan Aqua dan Dus ya. Dan sisa persembahan Paskahnya 1.720.000 dikurangi 1.010.000, sisanya 710. Itu akan dimasukkan ke buku kas besar. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pada Bapak Gembala. Ya, pengumuman. Selamat datang pada Bapak Ibu. Kalian baru pertama kali datang, stok lama semua ya. Ya. Terima kasih pada para pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Jadwal ibadah bisa dilihat
Happy birthday bagi yang berulang tahun di bulan Mei. Ini kita udah masuk bulan Mei ya. Ada nggak yang lahir di bulan Mei? Ada yang nama Meme, Nene, Meme pasti lahir di bulan Mei. Ya. Ibu Akong ya, Ibu Akong bulan Mei ya. Ya, Bu Akong. Siapa lagi? Alek, Pak Alek. Alek. Ya, Alek nggak datang ya? Ya, Alek. Nah, ada ya, sama dia lalu. Ya, hari Jumat 2 Mei. Hari Jumat tanggal 2 Mei. Ya, hari Jumat itu ibadah wanita. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Mega Datau. Mega Datau, baru dengar ya namanya ya. Mega Datau. Ya, beliau adalah waktu zamannya Presiden Jokowi ya memerintah memimpin Indonesia, beliau salah satu stafnya ya, staf Pak Jokowi ya. Dan beliau juga murtadi ya, asli Banten ya, asli Banten, tetapi dia bertobat ya. Bertobat dan dia menjadi hamba Tuhan ya. Nanti hari Jumat ibadah wanita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mega Datau ya. Persembahan syukur Ibu Burhan, Jericho dan NN ya. Minggu depan tanggal 4 Mei ibadah kita disertai dengan penjamuan kudus. Yang tugas melayani Bapak Ajun dan Saudara Stefanus. Ya, sekian Uman. Ada Ibu Akong ulang tahun ya, yuk maju depan ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini di hadapan-Mu berdiri anakmu Ibu Akong, mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang telah menambah usianya 1 tahun lagi. Biarlah di usia saat ini anakmu Ibu Akong boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan terus dia alami ya Bapak. Sehatkan tubuhnya, segarkan tubuh jiwa rohnya ya Bapak. Dia berkati juga suaminya Bapak Akong, dia berkati anak-anaknya, mantu-mantu, cucu-cucu semua diberkati Tuhan. Mari Tuhan, Kau turunkan berkat-berkat-Mu yang terbaik ya Bapak. Berkat tubuh sehat, berkat rohani jasmani, berkat damai sejahtera Engkau curahkan kepada Ibu Akong. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turut tercurah kepada Ibu Akong. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun, silakan duduk. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Pesan firman Tuhan pada kami pagi ini adalah sebagaimana Kristus Yesus sudah rela mati bagi kami semua, bagi semua orang. Demikian juga kami pun hendaknya dapat menyerahkan kehidupan kami, nyawa kami untuk saudara-saudara kami. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus topang kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika kami melayani Tuhan, oh seperti dikatakan dalam Roma pasal 14 ayat 17, maka kami dihargai oleh manusia dan berkenan di hadapan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Berkati persembahan-persembahan daripada umat-Mu Tuhan. Persembahan syukur, kolektor, perpuluhan, Tuhan sanggup memberkati kami. Kami bersyukur juga Tuhan sudah pimpin. Oh Tuhan sudah tolong Ibu Acan dalam menjalani operasinya. Ini Ibu Acan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak mantu cucunya semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan kembali. Mari Tuhan Yesus pimpin serta lindungi, utus malaikat-Mu, jauhkan sekeliling jahat dan mara bahaya. Inilah doa kami Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kembalilah dan terimalah berkat Allah ini. Kita umat yang percaya katakan amin. Kembali di jam-jam yang telah ditentukan di rumah-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan ya, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ya amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada di